Mungkin aku merupakan salah satu pria yang beruntung. Beruntung dalam arti saat masih menjadi mahasiswa dulu, aku sudah bisa menghasilkan uang untuk menopang biaya kuliahku. Berbeda dengan mahasiswa lainnya yang hanya mengandalkan kiriman orang tua. Aku terlahir dari keluarga kurang mampu, sehingga harus mencari batu loncatan guna melanjutkan pendidikanku. Meski begitu harus kuakui, jalan hidupku tak selalu berjalan lurus. Aku tak munafik, karena pada masa itu, aku juga pernah terlibat cinta dengan dua wanita dalam satu keluarga. Dan kali ini, aku ingin sedikit berbagi kisah indahku itu. Sebelumnya, aku Antok. Pada saat kejadian itu, usiaku 23 tahun. Tahun dimana aku hampir lulus kuliah dan tinggal menunggu ujian skripsi. Sekilas gambaran tentang diriku. Wajahku bisa dibilang lumayan ganteng, dengan tinggi 171 dan berat badan yang ideal. Tapi ada satu kelebihan yang paling kubanggakan, yaitu volume perahu motor yang bisa dibilang lebih dari variasi orang Asia kebanyakan. Entahlah, aku sendiri tak tahu dari siapa anugerah itu menurun padaku. Tapi yang pasti, dari kelebihan itulah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wanita yang akan kuceritakan saat ini. Selain kelebihan itu, aku juga memiliki kelebihan dalam bidang ilmu. Aku termasuk pandai dalam mata pelajaran tertentu, seperti matematika, fisika, dan kimia. Hal itulah yang akhirnya menjadi awal mula aku mengenal dunia kelam dengan wanita. Tepatnya saat kuliah dulu. Selain menjadi mahasiswa, aku juga mencari kerja sambilan sebagai guru les untuk anak SMP dan juga SMA. Aku mempunyai 5 murid, dan 3 diantaranya duduk di bangku SMA kelas ketiga. Andin, mungkin salah satu muridku yang paling cerdas di antara lainnya. Selain itu, ia juga periang dan ramah. Mungkin sebenarnya Andin tak terlalu membutuhkan les itu. Hanya saja, karena dia anak tunggal dan sering ditinggal, maka orang tuanya pun menaruh harapan besar padanya. Ayahnya mungkin hanya 1 minggu, dalam sebulan ada di rumah. Maklumlah profesi sang ayah yang merupakan pengusaha tambang, membuatnya selalu sibuk, bahkan lupa pada keluarga. Sementara ibunya, yang termasuk ibu-ibu sosialita, gemar jalan-jalan dengan kumpulan ibu-ibu di kompleks mereka. Sehari-hari, Andin lebih sering bersama pembantunya. Dan tak ayal jika gadis itu menganggap pembantunya itu sudah seperti ibu pengganti untuknya. Andin sendiri memiliki paras yang cantik dengan rambut sebahu hampir mirip artis Luna Maya. Selain itu, posturnya yang ideal dengan anugerah yang lumayan, cukup membuatku sering deg-degan saat bersitatap dengannya. Aku sendiri mulai mengajar Andin sejak ia kelas 2 SMA. Jadi, saat kejadian indah itu, aku sudah kenal dengan keluarganya kurang lebih 1 tahunan. Bahkan, aku sudah biasa keluar masuk rumahnya. Karena memang mereka menganggapku sudah seperti saudara. Dan kejadian itu bermula ketika hujan lebat sore itu. Aku yang kebetulan hendak ke rumah Andin, praktis basah kuyup saat sampai di rumahnya. Kebetulan, sebelum pintu rumah Andin ku ketuk, si Mbok pembantu sudah menyambutku di depan. Wah, Mas Antok, Neng Andinnya lagi keluar. Memangnya tadi nggak ngasih kabar? Enggak, Mbok. Ya nggak apa-apa lah. Biar saya tunggu aja, sahutku dengan ramah. Ya udah, masuk dulu Mas, saya buatkan teh dulu ya, kata si Mbok sambil berlalu menuju belakang. Sementara aku masuk tapi tak berani duduk lantaran bawahanku basah kuyup. Aku khawatir mengotori sofa, jadi berdiri saja sambil memandangi foto-foto yang terpajang di sana. Lo kok ndak duduk toh Mas, kata si Mbok, nyeletuk sambil meletakkan teh untukku. Gak apa-apa Mbok, lagian ini basah, jawabku jujur. Yo sebentar, tak ambilin handwok sama baju bekas bapak. Singkat kata oleh si Mbok, aku pun disuruh mandi sekalian. Khawatir, malah sakit nantinya. Hampir 1/4 jam setelah aku selesai mandi, si Mbok mengatakan jika Andin sudah pulang, dan saat itu sudah berada di lantai 2. Ya sudah Antok ke Andin dulu ya Mbok, kataku, yang dijawab anggukan oleh pembantu itu. Karena sudah terbiasa di rumah itu, aku pun masuk tanpa izin lebih dulu. Tapi rupanya di sana tak kudapati Andin. Hanya saja, pikiran anehku mendadak timbul saat kudapati
segitiga bermuda, dan bungkusan-bungkusan lainnya berserakan di lantai. Bersamaan dengan itu sayup-sayup juga ku dengar gemercik air yang rupanya Andin sedang siram di kamar mandi di dalam kamarnya. Seperti suatu keinginan besar yang sudah lama dipendam, aku berusaha meredam niat baikku. Tapi mungkin hari itu adalah hari keberuntunganku. Pada saat aku hendak mengambil segitiga bermuda itu, secara bersamaan, Andin keluar dari kamar mandi dengan polos saat itu. "Loh Mas Antok, ngapain di sini?" kata Andin kaget, sementara aku buru-buru berbalik. "Kok nggak panggil-panggil dulu toh Mas?" tanya Andin dengan suara yang tiba-tiba lirih. Maaf, Tata tadi Mas nggak sengaja," jawabku terbata. "Bohong, Mas mau nginsip kan?" katanya, berubah ketus. Aku sempat melirik ke arah Andin, yang saat itu berusaha menggunakan handwak itu. "Enggak kok, ya udah Mas keluar dulu, kamu selesaikan dulu urusannya. Maaf ya," kataku hendak pergi, lantaran tak ingin masalah itu makin rumit. Tapi belum sempat melangkah, entah kenapa pikiranku berubah. Gejolak aneh dalam diriku hadir. Apalagi setelah sempat kuperhatikan keindahannya tadi, keinginanku malah makin menjadi-jadi. Lagi pula Simbo pembantunya tak akan mendengar jika nanti hal baik itu terjadi. Lantaran hujan lebat dan berisik, membuat suara sekeras apapun tak akan terdengar nanti. Seperti kucing menemukan tikus baru, buru-buru aku memiuk sambil memberi sambutan baik itu. Loh Mas, apa-apaan sih ya?" Sontak Andin kaget dan berusaha menghalau kebaikan itu. Tapi berhubung keinginan itu terlanjur hadir, penoyakan itu pun tak berarti untukku. Semula Andin ke kanan ke kiri, menghindari niat mulia tersebut. Tapi dengan segala kebaikanku, akhirnya lambat laun mendadak ia hanyut, terutama saat jemawiku mencari-cari gerbang kehidupan itu. Mungkin saking hanyutnya Andin, sampai tak sadar jika handwuknya sudah tak lagi ada pada jabatannya. Dan berhubung kesempatan itu merupakan kesempatan langka, maka akhirnya kudowong dia menuju singgasana. Di atas divan sederhana, kembali kuulangi kebaikan-kebaikan tersebut. Dari ujung atas langit hingga bumi, kumanfaatkan untuk menghadirkan keinginannya. Dan rupanya usahaku tak sia-sia, lantaran tanpa kuminta, Andin justru menyiapkan sajian-sajian, seolah memintaku untuk sigap menyelesaikan masalahnya. "Mas Antok kok endak dari dulu toh?" "Ya, abisnya baru sekarang Mas tahu. Kalau sebenarnya kamu..." "Ih, apa harus Andin yang ngomong dulu?" Mendengar itu aku pun tersenyum. Dan tanpa membuang waktu, kulajukan kembali kebaikan itu. Benar-benar tak kukira, niat hati ingin mengajari les muridku, justru mendapat rezeki lain saat itu. Aku berusaha konsisten melajukan kebaikan itu. Tapi di saat Andin hendak mengalami bencana banjir bandangnya, mendadak kami mendengar suara wanita memanggil dari luar pintu. Buru-buru kami mengambil kabinet serta jajaran lainnya. Tapi sayangnya belum sempat rampung semua. Pintu kamar itu tiba-tiba terbuka. Nampak Bu Juria, Ibu Andin, yang baru saja pulang shopping berdiri tak percaya. Beliau melongo, mendapati aku dan putrinya sedemikian rupa. "Loh, Nak Antok, Andin," katanya, dengan nada tinggi. Jujur aku panik, bahkan tak bisa berkata apa-apa. Tapi ketika Bu Juria hendak meluapkan kemarahannya, mendadak Andin beranjak dan berkata, "Kenapa? Apa cuma ibu yang boleh sama Mang Asep?" Seketika aku kaget, apalagi aku tahu betul jika Mang Asep merupakan supir di rumah itu. Sebuah kenyataan yang sungguh membuatku bingung. Rupanya Bu Juria juga ada apa-apa dengan supirnya itu. "Kakak-kakakmu tahu dari mana?" tanya Bu Juria, yang juga tak kalah kaget mendengar penuturan putrinya. "Aku tahu kok, dari dulu, tiap ibu pergi arisan, pulangnya mampir ke penginapan kan?" "Hah? Kata siapa? Siapa yang cerita?" "Mang Asep sendiri." "Apa perlu Mang Asep aku panggil ke sini?" Sontak Bu Juria diam tak menjawab. Ia nampak bingung, lantaran ketahuan oleh putri tunggalnya itu. Tapi semenit kemudian, Andin justru berkata di luar dugaanku. "Ya sudah, daripada sama Mang Asep, mending sini, ikut rapat sama kami." Wajah Bu Juria terdiam dan terpaku. Mendadak sorot matanya mengarah padaku, yang masih dalam kondisi belum baik itu. Nampak wajahnya bersemu, antara malu dan mau. Apalagi ketika tahu perahu motor masih siaga saat itu. Kupikir,
Bu Juriah akan menyetujui usulan putrinya itu. Tapi, rupanya tidak. Mendadak beliau berbalik, melenggang pergi meninggalkan kami. Aku yang masih kaget, takut, dan bingung, kembali tersentak ketika Andin kembali memberi perhatian pada perahu motor itu. Walah, pikirku yang tak mengira, jika saat suasana genting pun, Andin masih sempat antusias melanjutkan kebaikan itu. Kok malah bengong, Mas? Tunggu apa? Mendengar itu, rasa panikku pun hilang. Kulanjutkan kebaikan-kebaikan yang sempat tertunda itu. Kamu sering ya, Din? Tanyaku di sela-sela kebaikan bersama. Sebenarnya, ya pernah juga sama Mang Asep, Mas. Makanya aku tahu kalau ibu juga sama dia. Sontak lagi-lagi aku kaget mendengar pengakuannya. Tak kusangka dalam keluarga Andin, ada banyak cerita unik di dalamnya. Namun di saat aku hendak bertanya lebih lanjut, mendadak Bu Juria datang menemui kami. Berbeda dengan tadi, Andin tak peduli dengan kedatangan ibunya itu. Seruan kebaikannya terus bergema, seiring aku menyesuaikan keadaan mulia itu. Belum rampung ya, Din, kata Bu Juria tiba-tiba duduk di tepi defense. Jujur aku sempat sungkan juga ketika beliau memperhatikan kebaikan kami dari dekat. Tapi berhubung Andin cuek-cuek saja, maka aku pun demikian juga. Memangnya kenapa toh, Bu? Kata Andin pada ibunya. Kalau ibu ikut gimana? Sontak aku kaget, sekaget-kagetnya. Rupanya sang ibu juga penasaran dengan bencana yang kuhadirkan pada putrinya. Tapi Andin belum rampung loh, Bu, sahut Andin merengek. Kamu gak kasihan sama ibu, sahut Bu Juria, membuat Andin sejenak menjeda kebaikan itu. Tapi akhirnya dengan berat hati, Andin pun memilih mengalah demi keinginan ibunya itu. Dan begitulah selanjutnya. Meski kedudukan Andin tergantikan oleh sang ibu, tapi gadis itu tetap membantu kebaikan-kebaikan kami. Aku sempat terharu dengan keikhlasan gadis itu. Tapi aku juga tak sampai hati membuat Bu Juriah menunggu. Dan akhirnya, setelah gerilya dan perjuangan 45, baik aku dan Bu Juriah pun tiba pada tujuan yang ditunggu. Besok-besok, kalau kamu les, ibu les juga ya, Din, kata Bu Juriah sambil menoleh ke arahku. Andin hanya tersenyum, begitu pula denganku. Dan sejak hari itu, selain menjadi guru les Andin, pekerjaanku juga bertambah, yaitu menyelesaikan masalah yang dialami ibunya itu. Dan karena aku pula, Bu Juria akhirnya berhenti dengan kebiasaannya bersama Mang Asep. Wanita itu merasa jika aku sudah lebih dari cukup dan tak perlu lagi dengan sopirnya itu. Sementara Andin sendiri pun tak keberatan dengan kebiasaan-kebiasaan baru ibunya itu. Selagi ia juga bisa mendapatkan solusi masalah dariku, maka ia mendukung keputusan ibunya itu. Tak jarang pula kami bertiga saling bahu-membahu menyelesaikan masalah masing-masing, terutama saat keduanya timbul keinginan di waktu yang sama saat aku ada di rumah mereka. Ya, setidaknya kerukunan itu berlanjut hingga 1 tahun lamanya. Sebelum akhirnya aku lulus kuliah dan diterima kerja di luar kota. Lambat laun, kerukunan itu pun menjadi terhambat karena jarang memisahkan kami bertiga. Sampai akhirnya benar-benar menghilang dan tak tahu bagaimana kabar selanjutnya. Meski begitu, aku sangat bersyukur mengenal mereka. Lantaran dari mereka, aku mendapat pelajaran berharga sekaligus kenangan yang tak mungkin kulupakan selamanya.